Pada malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu agar hidup dirahmati Allah. Jadi bukan hanya mati saja, hidup pun harus dirahmati oleh Allah, dikasihi dan disayangi oleh Allah SWT. Kalau mati ya, dirahmati Allah, sebelum tidur kita berdoa ya. Mudah-mudahan kita suka berdoa ini ya. Allahumma in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, jika engkau pegang nyawaku alias mati, jadi tidur tidak bangun lagi ya. Makanya sebelum tidur kita berdoa, ya Allah, seandainya aku tidur tidak bangun lagi, farhamha, maka rahmati, kasihi dan sayangi diriku, jiwa dan ragaku. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskan nyawaku, artinya tidak mati, bangun kembali, fahfadha, maka jaga diriku, jaga jiwa dan ragaku, bima tahfadhu ibadakas sholihin, seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang sholih ya. Jadi kalau mau mati dirahmati, maka matinya husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau mau hidup dijaga, maka jadilah hamba Allah yang soleh ya. Hamba yang soleh, insya Allah dijaga oleh Allah ya. Nah, bagaimana supaya hidup dirahmati? Berhentilah berselisih pendapat yang akan merusak persatuan ya. Jadi kalau berselisih pendapat tidak merusak persatuan nggak apa-apa. Tapi kalau merusak persatuan, berhenti ya. Jadi gara-gara berselisih pendapat kemudian bermusuhan ya. Kemudian bercerai-berai sehingga lemah ya, mudah diperdaya oleh musuh. Berhenti itu berselisihnya ya. Karena kita kan sering berselisih ya. Sholat saja ada yang sebelum sholat baca usholi, ada yang langsung Allahu Akbar kan ya. Boleh nggak berselisih pendapat? Boleh, tapi jangan sampai merusak persatuan ya. Ada yang sholat subuhnya tuh kunut, ada ya. Ada yang tidak kunut, ada. Boleh nggak berselisih pendapat? Boleh, asal jangan sampai merusak persatuan ya. Banyak itu ya. Ada yang sholat Allahu Akbar ke sini, ada yang sholat Allahu Akbar ke sini, ada ya. Ada yang Allahu Akbar ke sini ya. Ke sini ya? Ke sini Pak? Sini ya? Nah, itu ada. Itu kan beda pendapat. Boleh berselisih ya. Artinya diskusi, kita ngobrol ya. Kemudian kita kalau perlu debat dan sebagainya ya. Tapi jangan sampai merusak persatuan. Malah dengan diskusi itu jadi persatuan jadi erat ya, persatuan jadi kuat, bukan jadi lemah ya. Itu boleh. Kenapa? Walau syaa rabbuka, kalau Allah mau, la ja'alan nasa ummatan wahidan, pasti Allah jadikan umat itu bersatu ya. Ya. Jadi umat Islam dengan umat Islam tidak akan saling bermusuhan. Umat Islam dengan umat Islam tidak akan saling berperang. Bahkan umat Islam dan non-Islam juga tidak akan saling bermusuhan dan berperang. Kalau mau ya, Allah jadikan ummatan wahidatan, umat Islam itu bersatu ya.
sehingga tidak dikalahkan oleh musuh, tidak diganggu oleh musuh, tidak dianiaya oleh musuh, ya. Bahkan tidak dibunuh oleh musuh, tidak dibombardir oleh musuh. Kalau umat Islam kuat. Ya. Kenapa sampai sekarang Palestina dibombardir terus, dibunuh terus? Ya. Karena umat Islam lemah ya, nggak bisa menolong, cuman bisa mendoakan, bisa nyumbang makanan, minuman, pakaian, tidak bisa nyumbang pasukan ya, tidak bisa nyumbang senjata. Karena ketat itu dijaga, nyumbang makanannya susah ya, apalagi nyumbang senjata. Wala yazaluna katanya. Dan manusia itu terus berbeda pendapat, terus berselisih pendapat. Jadi nggak pernah berhenti itu. Illa kecuali man rahima rabbuk, orang yang dirahmati Allah. Inilah pentingnya rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa menjadikan umat itu bersatu. Ya. Caranya apa? Jangan berselisih terus, jangan berbeda pendapat terus, yang menyebabkan rusaknya persatuan Islam. Ya. Sekarang umat Islam bersatu atau tidak bersatu? Iya. Karena kalau orang Kristen punya paus ya, ya. Kita mah jangankan paus, ya. Kembung aja nggak punya. Kan paus itu ditaati dunia, ya. Gitu. Jadi jangankan dunia, Indonesia aja nggak punya kita pausnya ya. Gitu. Kan semua ikan takut sama paus ya. Gitu. Rajanya ikan. Nah umat Islam nggak punya paus itu. Nah yang dimaksud dengan umatan wahidah, umatan yang bersatu adalah jamaah wahidah, jamaah yang satu, ya. Jamaah yang satu dimulai dari sholat berjamaah, ya. Baru kemudian di luar sholat kita juga tetap berjamaah, gitu. Jangan sampai kita berpecah belah. Itu yang dimaksud dengan umatan yang bersatu itu jamaah Islamiyah, jamaatul muslimin, itu umat yang satu. Bersatu dalam apa? Ala dinun wahidin, bersatu di atas agama yang satu. Sebab kata Rasulullah, ya, Yahudi pecah jadi 70 ya, Nasrani pecah jadi 71 katanya ya. Sedangkan umat Islam pecah jadi 72. Jadi ternyata banyak umat Islam itu rentan perpecahan. Ya. Sampai Ustadz Hartono Ahmad Jaiz dia bikin buku Aliran dan Faham Sesat. Ya. Ternyata aliran dan faham sesat ya, itu di kalangan umat Islam banyak banget itu, banyak banget itu. Ya. Jadi harus bersatu dalam agama yang satu. Agama yang satu apa? Agama Islam. Ya. Jadi akidahnya sama, ibadahnya sama, akhlaknya sama, gitu. Maka itu disebut jamaah wahidah ala dinin wahidin. Ya. Apa itu? Wa huwa dinul Islam. Yang disebut dengan agama yang satu itu agama Islam. Agama Islam itu cuma satu. Ya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang datang dari Allah. Waman ya yabtagi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, pertama amalnya tidak akan diterima. Ya. Saya punya uak ya. Dia itu sering mengobati pengobatan alternatif. Jadi ada orang kaya non-muslim Cina, dia udah berobat ke rumah sakit, ke dokter spesialis, sampai berbagai macam pengobatan alternatif, tapi nggak sembuh-sembuh itu. Ya. Qadarullah, dengan takdir Allah itu datang ke uak saya, ya. Itu sembuh penyakitnya itu. Akhirnya dia kan uak saya itu suka ngerokok ya, dia kasih
rokok untuk 1 bulan. Jadi dia senangnya itu rokok gudang garam kretek. Yang merah. Iya, jadi di belakang di lemarinya tuh penuh dengan rokok. Jatah 1 bulan. Kalau habis minta lagi. Terus kalau Idul Adha dia kurbannya itu 20 ekor kambing. 20 ekor kambing. Ya, walaupun 20 ekor kambing karena dia bukan orang Islam, tidak akan diterima kurbannya. Berarti tidak dinilai ibadah. Ya, kalau bukan agama Islam. Itu Ruben Onsu katanya bikin masjid sudah 2, ya. Iya. Pak Rasad udah berapa bikin itu? Ya. Di sini yang sudah bikin masjid 2 ada nggak? Dia orang non Muslim, tapi bikin masjid 2. Ya, gitu. Kalau orang Islam bikin masjid jangankan 2, 1, jangankan besar, sekecil kandang burung Allah buatkan sebuah rumah di sorga. Kalau non Muslim enggak, harus masuk Islam dulu. Karena siapa yang beragama selain Islam, menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima kebaikannya. Ya, tidak akan diterima amalnya. Itu di dunia. Di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi, bukan di pahala tapi disiksa, bukan dimasukkan ke surga tapi dimasukkan ke neraka. Itulah yang dimaksud dengan umatan wahidatan. Ya, jamaah yang bersatu di atas agama yang satu, yaitu agama Islam. Dan yang dimaksud dengan yang dirahmati Allah, siapa itu? Alladzina amanu bi, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang membenarkan Allah, membenarkan apa yang datang dari Allah, ya. Membenarkan janji Allah, membenarkan bertemu dengan Allah, membenarkan surga Allah, membenarkan neraka Allah, membenarkan waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk terjadinya kiamat, membenarkan para nabi, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya orang yang beriman itu. Ya. Membenarkan dan mengikuti. Ya. Wattaba'u rusulahu, dan mengikuti rasul-rasulnya. Kenapa? Karena semua rasul agamanya agama Islam. Ya. Nabi Ibrahim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Nabi yang diakui oleh Yahudi dan Nasrani itu. Nabi Ibrahim itu. Tapi kata Allah, Nabi Ibrahim itu Islam. Wa ana minal muslimin. Wa ma ana minal musyrikin. Kan itu Nabi Ibrahim ya. Yang suka kita baca dalam doa iftitah itu Nabi Ibrahim itu. Inna salati wa nusuki. Ya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua mengikuti para rasulnya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan oleh Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku kalau cinta sama Allah. Maka ya, Allah pun akan mencintai kalian, bahkan akan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau kita mengikuti Rasul, pertama ya, dosa kita akan diampuni. Makan dengan tangan kanan, itu dosa diampuni. Terus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau makan dengan tangan kiri, tidak akan dicintai oleh Allah, ya. Kemudian nambah dosa karena tidak mengikuti Rasul. Ya, jadi orang yang dirahmati Allah itu syaratnya pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua mengikuti para rasulnya, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga syaratnya tuh la yakhtalifuna fi tauhidillah, ya, tidak pernah berselisih dalam mentauhidkan Allah. Artinya tidak melakukan kesyirikan, baik syirik besar ya, maupun syirik kecil ataupun syirik tersembunyi. Kalau syirik besar menyekutukan Allah. Kalau syirik kecil riya, ya. Tapi kalau syirik tersembunyi, syirik yang tidak sadar bahwa itu syirik, ya. Misalnya ada. Kalau ngaji, kalau bukan gurunya dia nggak mau. Ya. Jadi ngajinya itu harus sama gurunya, ada nggak?
Pokoknya kalau yang bukan keluar dari mulut gurunya tidak akan diterima. Jadi kalau kata guru baru diterima. Kalau yang ngajarnya guru baru ngaji. Tapi kalau yang ngomongnya bukan gurunya, yang ngajarnya bukan gurunya, tidak akan ngaji dan tidak akan didengar. Itu syirik sebenarnya. Ya. Kenapa? Ya. Karena dia sudah mengkultuskan gurunya. Ya. Kalau bukan gurunya nggak mau ngaji. Ya. Habis sholat pulang aja. Bukan guruku kan gitu ya. Gitu. Gitu. Terus kalau ada perbedaan pendapat, pasti yang dibenarkan adalah pendapat gurunya. Gitu. Nggak mau capek cari hadis, cari Quran nggak mau. Ya. Atau membandingkan pendapat ulama yang satu dengan yang lain nggak mau. Pokoknya yang penting pendapat gurunya pasti benar. Kan gitu. Ada nggak yang begitu? Ya. Ada. Itu namanya syirik tersembunyi. Ya. Terus apa lagi? Ya. Wa ma ja'at bihi rusul, yang tidak boleh diperselisihkan, yang tidak boleh diperdebatkan adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul itu dua. Pertama Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Yang kedua Al-Islam sebagai agama yang benar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah telah mengutus Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW pertama membawa petunjuk yaitu Al-Quran. Supaya manusia hidupnya aman, hidupnya bahagia, hidupnya sukses, hidupnya selamat. Jangan jauh dari Al-Quran. Yang kedua wa dinil haq, bahwa agama yang benar. Ya, berarti agama Islam. Jadi semua agama yang di dunia yang benar apa? Islam. Selain Islam nggak benar. Jadi jangan mengatakan semua agama itu benar. Tapi agama yang paling benar Islam. Salah itu. Salah. Yang benar ya. Agama yang benar itu hanya Islam. Kenapa? Karena inna dina indallahil Islam. Ya. Itu. Al-haqqu mir rabbika. Dan yang benar itu yang datang dari Allah. Islam itu datang dari Allah. Selain Islam tidak datang dari Allah, kan? Gitu. Jadi wa ma ja'at bi rusul, yang tidak boleh diperselisihkan, tidak boleh diperdebatkan adalah apa yang dibawa oleh Rasul berupa Al-Qur'an dan Al-Islam. Karena dia min indillah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dari Allah, Islam juga dari Allah. Ya. Kemudian agar hidup dirahmati Allah, berhentilah bermusuhan dengan saling menghujat, saling menyindir, saling mengumpat dan mencela serta saling berprasangka buruk antara sesama muslim yang akan merusak keimanan, merusak ketakwaan dan merusak persaudaraan, ya. Jadi kita dilarang berselisih, dilarang berdebat itu, yang diperselisihkannya Al-Quran dan Al-Islam. Yang kedua berdebat dan berselisih yang menyebabkan rusak persatuan, rusak keimanan, rusak ketakwaan dan rusak persaudaraan. Ya, gitu. Karena saudara kita ada berapa? Pertama saudara seiman, ya, sama-sama iman ya, sama-sama iman kepada rukun iman. Yang kedua saudara kita itu Islam, orang Islam, ya. Sama-sama beragama Islam. Kemudian saudara dalam ibadah, ya. Sama-sama sholat, ya. Makanya katanya yang salah itu yang tidak sholat, ya. Mana yang benar, yang kunut dengan yang tidak kunut, yang tidak sholat, katanya. Karena sama-sama sholat, ya. Jangan sampai tadi rusak persatuan, rusak keimanan, rusak ketakwaan, rusak persaudaraan. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Jangan sampai bermusuhan, apalagi sampai perang. Damaikan, ya. Damaikan. Jangan sampai berperang atau bermusuhan. Wattaqullah, dan takwa kepada Allah. La'alakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah, ya. Jadi dengan cara tadi damai terus, ya, kemudian tidak saling menghujat, menyindir, mengumpat, mencela,
ya, mencaci, berprasangka buruk, insya Allah ya, kita akan dicatat sebagai orang yang beriman. Kita akan dicatat sebagai orang yang bertakwa, dan kita akan dicatat sebagai orang yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi seandainya kalau kita mati tidak ada yang mendoakan Allahu yarham, kalau ayat ini diamalkan, kita tetap dianggap sebagai orang yang dirahmat Allah. Semua orang mendoakan Allahu yarham, tapi kerjanya saling mencaci, saling menyindir, saling menghujat, kemudian bermusuhan, bahkan berperang-perangan. Itu tidak akan itu dijadikan orang yang Allahu yarham. Ya. Apa Allahu yarham itu? Semoga Allah merahmatinya. Ya, jadi kalau kita ada mendengar orang yang meninggal, saudara kita yang Islam, doakan Allahu yarham. Ya. Termasuk ketika ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah, gitu kan. Atau orang ngasih makanan sama kita, ya. Ada yang ngasih makanan sama kita, doakan ya Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fih, kan gitu ya. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah berkahi dia dalam hidupnya, dalam rezekinya. Nah, ini dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman yang mau diakui sebagai orang yang beriman. Pertama, la yaskharu qaumun min qaumin. Jangan sampai saling mencela, enggak boleh itu, saling mencela, ya. Jangankan mencela diri kita, mencela orang tua kita juga nggak boleh. Karena ada gitu, yang bapaknya misalnya Asep, kalau anak lagi berantem itu Asep lo, kan gitu ada ya? Ada nggak anak kita? Yang dihina bapaknya Asep lo. Kebetulan yang menghina tuh bapaknya Adang lo, kan gitu ya. Jadi sama-sama menghina bapak, ya. Menghina bapak nggak boleh, ya. Menghina ibu nggak boleh. Sebab orang yang menghina ibu orang lain, maka orang itu akan menghina ibu kita, itu nggak boleh. Apalagi sampai menghina diri. Jadi satu kaum tidak boleh menghina kaum yang lain. Kenapa? Asa ayakunu khairum minhum, bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Ya. Kemudian wala nisaun min nisain, demikian pula wanita tidak boleh menghina wanita yang lain. Asa ayakunna khairum minhunna, bisa jadi wanita yang dihina lebih baik daripada wanita yang menghina. Kemudian apa lagi? Wala talmizu anfusakum, jangan kamu saling mencela satu sama lain. Ya, enggak boleh tuh saling mencela. Ya. Kemudian wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya. Hitam lu, keling lu, kan gitu, nggak boleh tuh. Gitu. Gitu. Kalau pendek apa dipanggilnya biasanya? Kate lu, ya. Cebol lu, nggak boleh itu, nggak boleh dalam Islam. Itu akan merusak apa? Keimanan, merusak ketakwaan, dan merusak persaudaraan. Kemudian ijtanibu katsiran minadz-dzunni, jauhi banyak berprasangka buruk. Enggak boleh itu. Ya. Inna ba'dadz-dzanni itsmun, karena bisa jadi sebagian dari berprasangka itu, yaitu berprasangka buruk, adalah itsmun, dosa. Kemudian apa lagi? Wala tajassasu, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Itu namanya tajassus. Sebab ada pepatah mengatakan, ya, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi kalau aib orang, jelas banget itu, ya, terlihat banget. Tapi aib sendiri nggak disadari itu, nggak disadari. Nah itu orang yang suka nyari-nyari kesalahan orang, dicari itu kesalahannya aja. Namanya tajassus, ya, mata-mata. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang. Yang selanjutnya, wala yaktab ba'dukum ba'do, jangan saling menggibah, jangan saling mengumpat. Ya. Jadi kalau menghina di depan orangnya, tapi kalau menggibah, menjelekkan orang, menghina orang di belakang orangnya.
Nah, ini lebih sadis lagi itu ancamannya. Ya. Ya, ayyuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Ya. Apakah kamu suka doyan ya memakan ya daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Ya. Jadi ketika kita menggibah orang, sejatinya kita sedang memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, agar hidup dirahmati Allah, dengarkan dan diam jika dibacakan Al-Quran. Ya. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, diam. Imam baca surat, diam. Demikian pula ketika di luar sholat. Ya. Jadi wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ya. Kecuali kalau imamnya bacanya sir, ya tidak terdengar. Sama yang agak jauh mungkin ya. Kalau yang di sini masih terdengar gak di belakang imam? Ya kalau yang itu baca itu. Wa idza quri'al Quran, apabila Al-Quran dibacakan, pertama fastami'u lahu, dengarkan. Sebab imam bisa lupa enggak? Kalau lupa ingatkan. Tapi kalau imam baca kita baca enggak bisa mengingatkan. Karena masing-masing fokus kepada bacaannya sendiri. Imam baca Al-Fatihah ya. Atau imam baca surat, dia baca Al-Fatihah. Jadi kalau imam salah, tidak tahu salahnya. Tidak, kalau imam lupa, tidak tahu lupanya. Makanya pertama fastami'u, dengarkan. Kemudian wa ansitu, diam. Jangan baca apa-apa. La'alakum turhamun, agar kamu dirahmati. Ya. Jadi kalau Al-Quran dibacakan tidak dengarkan, Al-Quran dibacakan tidak diam, itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ya. Kemudian agar dirahmati Allah, taatilah Allah dan Rasulnya dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai Al-Huda. Ya. Allah menurunkan Al-Islam sebagai Dinul Haq. Allah juga ya, memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Karena Rasul itu diutus untuk ngasih contoh. Ya. Kan ada orang kafir, ya, orang kafir. Kalau benar-benar Al-Quran itu dari Allah, ya. Kalau benar-benar ya Allah itu mengutus Rasulnya, kenapa dari manusia, tidak dari malaikat? Sebab kalau Allah mengutus ya Rasul dari malaikat, kita nggak bisa ngikutin. Ya, malaikat tuh nggak pernah capek berzikir. Ya, kita capek nggak berzikir? Malaikat tuh nggak pernah capek bersujud, ya. Sujud aja terus kan. Manusia paling kuat sujud berapa lama ya? Saya kalau ngisi pengajian di komplek Bea Cukai itu ya, di Sukapura kan ada Masjid Baitur Rahman tuh, ya. Itu waktu ada pengurus, kalau saya mengisi ngimamin datang, Ustaz, mohon maaf ya, nanti bacaannya jangan panjang-panjang ya. Gitu. Emang kenapa? Jamaah di sini pada asam urat gitu. Benar itu, nggak kuat lama berdiri. Bulan depan datang lagi, nyamperin lagi, Ustaz. Nanti kalau ngimamin, pertama bacaannya jangan lama-lama, kemudian sujudnya juga jangan lama-lama. Kenapa Pak? Jamaah sini pada vertigo kayak gitu. Iya. Nah memang imam itu harus bijaksana. Karena ada imam panjang banget ya. Khotib juga sudah jam 1 masih khutbah. Itu nggak ngerti itu. Ya. Jadi imam itu kenapa mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf minta memisolat. Itu untuk meriksa jamaahnya itu ada orang tua enggak? Ya. Ada anak kecil enggak? Ada orang sakit enggak? Ada orang lemah enggak? Ada orang yang punya kebutuhan sehingga tidak mau sholatnya lama-lama, dicek satu persatu. Coba, banyak waktu maghrib itu jamaahnya dari luar ya, mungkin pulang kerja atau mau ke masjid dulu. Kalau lama dia kadang ini, ya. Ada juga orang yang berdirinya nggak kuat lama ada, ya. Mungkin sudah tua. Jadi yang bagus itu imam itu ya meringankan makmumnya, jangan sampai memberatkan. Sebab kalau imam memberatkan makmum, bisa jadi makmumnya nggak suka. Jadi nggak boleh jadi imam ya kalau makmumnya tidak suka.
Jadi ada itu. Imamnya si A. Makmum masuk. Lihat si A, balik lagi itu. Balik lagi, nggak mau. Ya. Saya tanya kenapa tiap imamnya dia pulang. Dia itu kalau sholatnya suka nangis katanya. Dikiranya kalau sholat nangis, apa? Batal sholat kan. Jadi nggak mau katanya kalau dia mau kalau tiap sholat nangis melulu katanya gitu. Cengeng imamnya tuh. Nggak mau. Iya. Iya. Ada juga yang tadi ada salah seorang sahabat dilaporkan sama Rasul karena imaminnya lama. Ya. Kata Rasul, kamu mau? Ya. Jadi tukang fitnah. Itu sama dengan fitnah itu. Ya. Kalau bacaan imam itu bikin makmum tidak suka, mungkin karena lama dan sebagainya, itu apa namanya? Ya, berarti tidak peka itunya imamnya. Ya, nggak boleh jadi imam ya, yang tidak disukai oleh makmum. Ya, jadi wa'ati'ullah wa rasul, kamu ikuti Allah dan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'alakum turhamun. Ya, jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, ya, dengan mentaati Nabi Muhammad, kita akan dapat cinta Allah, kita akan dapat ampunan Allah, dan kita akan dapat rahmat Allah. Ya. Kemudian Al-Quran mana? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan inilah kitab yang telah kami turunkan yang diberkati. Ya. Jadi kalau kita mau hidup dirahmati dan diberkati, baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab mubarak. Ya, kitab mubarak. Kitab yang banyak menjanjikan kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan ya. Baca surat Al-Fatihah itu berapa huruf tuh? Baca ayat kursi berapa huruf? Apalagi sampai baca surat Al-Baqarah berapa huruf tuh? Kali 10 itu. Dibalas 10 kali lipat. Kalau baca Al-Baqarah di rumah kita tidak akan ada setan. Setan ngacir semua itu. Ya. Kalau baca ayat kursi setan nggak berani dekat. Tapi kalau baca surat Al-Baqarah, setan nggak mau tinggal di rumah itu. Nah, itu. Tapi ada yang bisa baca surat Al-Baqarah nggak? Berapa ayat tuh? Nah, itu salah satu fadilahnya bisa mengusir setan keluar dari rumah. Ya. Jadi fatabi'uhu, karena Al-Quran itu adalah kitab yang diberkati. Fatabi'uhu, ikuti Al-Quran. Ikuti Allah, ikuti Rasulullah, ikuti Al-Quran. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. La'alakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, agar hidup dirahmati Allah, dirikan sholat, tunaikan zakat, taati Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti sunnahnya, serta meneladani pribadinya yang agung dan mulia. Ini perintah kepada Bani Israel. Berarti Bani Israel itu agamanya apa? Islam. Ya. Bukan Yahudi, ya, tapi Islam. Ini perintah kepada Bani Israel. Wa aqimus sholat, dirikan sholat. Sekarang ada nggak Yahudi yang sholat? Ya. Wa atu zakat, tunaikan zakat. Wa atiur rasul, taati Rasul Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Karena dia Nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Taati. Sudah datang itu. La'alakum turhamun, agar dirahmati. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Ya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.